Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema tempat rahasia yang hanya diketahui oleh Nabi Muhammad. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jangan sampai pengajian kita mengganggu orang yang berbeda keyakinan. Kecuali event-event besar, mereka pasti maklum. Isra Mi'raj itu peristiwa besar atau kecil? Oleh karenanya, jangankan kita, Nabi Musa pun penasaran dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa sampai-sampai ingin berjumpa beliau 5 kali. Masih ingat kisahnya? Nabi Muhammad turun, dicegat sama Nabi Musa. Kenapa? Kok aku gak diizinkan memandangnya, sedangkan Nabi Muhammad dapat izin berjumpa? Lebih dari memandang, lebih dari sekedar memandang. Nabi Musa itu bukan beliau lebih tahu dari Nabi Muhammad sehingga mengatakan, "Hai Muhammad, irja' ila rabbik, kembali ke Tuhanmu, umatmu gak sanggup." Bukan Nabi Musa sok-sok mengerti kita-kita yang lemah ini. Nabi Musa sedang ingin memandang bekas nur penyaksian Allah Subhanahu wa taala pada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirim suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang berjasa mengadakan pengajian hari ini, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan semua yang berhadir. Ala hadin niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ayat Isra, Bapak Ibu, ini kursinya tinggi bener ya? Gak apa-apa. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Itu Nabi Idris. Nanti ayat itu turun jadi di langit keempat, ya, langit keempat ayat itu turun. Kata Sayyidina Muhammad SAW, Allah angkat Idris dengan tempat yang tinggi. Kalau ini kursinya ketinggian. Kalau saya alhamdulillah Pak masih ketinggi Pak. Kalau kiainya di bawah 170 kasihan ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ini kita nggak akan bosan-bosan. Bosan sama ayat tanda orang munafik. Jangankan ayat, bosan sama air Zam-Zam, kata Nabi SAW. Beda orang mukmin sama munafik minum air Zam-Zam. Coba cek. Kalau orang mukmin minum air Zam-Zam ingin ngalap berkah. Walaupun rasa air Zam-Zam nggak jelas, benar nggak? Air Zam-Zam tuh aneh loh rasanya, nggak seger kayak air di Bogor sini. Tapi itu air terbit, tumbuh, keluar, di atasnya ada orang yang tawaf dan itu tidak pernah berhenti. Jika satu napas kiai, lah jangan diganti Pak, lah sampai juga. Jika satu napas kiai dianggap berkah, bagaimana kalau napas orang yang menginjak Masjidil Haram, tawaf setiap saat, bener nggak? Makanya air Zam-Zam itu pernah berkah. Makasih Pak Pengurus ya. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Tadi kesana aja ya. Kalau baca ayat ini, kita nggak boleh ngomong ini, dari 2 bulan lalu udah baca ayat ini aja nih, sampai sekarang. Kita nggak boleh bosan, tapi coba cek. Dan perhatikan, setiap saya ngaji, ayat ini pasti ada makna baru. Yang kita nggak rencanakan sama sekali. Kenapa? Kalau tafsir begitu aja. Kalau takwil begitu aja. Tapi kalau isyarat rohani, dia berkembang tanpa batas. Jadi memahami Quran itu jalannya ada 3. Tafsir ngambil dari riwayat, ada takwil atau tafsir mengambil dari pikiran, ada tafsir diambil dari isyarat. Isyarat apa? Isyarat rohani. Coba ayatnya, saya mau cek kalau benar nih Bapak Ibu ini sudah sering dengar ayat ini, hafal nggak? Coba A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami masjidil aqsa, terus
alladzi barakna haulahu, terus linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul apa? Alim apa Basir? Oke. Karena apal jadi gampang. Orang dulu itu nggak perlu catatan karena dia apal. Nah, ini malam ini kan nggak ada yang buat catatan nih. Ingat-ingat ya kalimatnya. Subhanalladzi, maha suci, maha hebat. Subhana bahasa Arab litanzih. Apa bahasa Arabnya? Tanzih. Apa makna tanzih? Tanzih itu apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih hebat daripada itu. Itu makna tanzih. Coba ulangi. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih hebat, lebih suci, lebih sempurna dari semua itu. Lalu apa faedah baca subhanallah? Subhanallah itu faedahnya minimal dua. Satu, membersihkan pikiran kita tentang kekurangan-kekurangan Allah, membayang-bayangkan Allah. Yang kedua, ini paling penting, subhanallah itu adalah kemerdekaan rohani. Orang kalau sering baca subhanallah dengan cara yang tepat, rohani dia merdeka dari beban yang kuat, beban yang berat. Mikirin Tuhan boleh nggak? Bolehkah memikirkan Allah? Hah? Emang boleh? Hah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Ibnu Mas'ud dan riwayatnya sahih. Tafakkaru fi khalqillah. Itu bukan hadis Nabi ya. Hadis Nabinya dhaif. Kalau yang kalam Ibnu Abbasnya sahih. Kalau engkau berpikir, fikir itu objeknya makhluk. Maka pikirkanlah rahasia kemakhlukan. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan pernah memikirkan zat Allah, karena zat Allah bukan wilayah fikir. Fikir ini alatnya otak. Kata filosof dan dokter agung di zamannya, 3 abad pertama, saya ingat beliau ini menulis tentang satu kitab kedokteran. Apa kata dia? Salah satu penyakit yang muncul di zaman dia itu penyakit karena memikirkan zat Tuhan. Dan dia sebutkan satu nama di situ. Halo, yang di belakang, amankan. Nah, biar orang tuanya fokus ngaji ya. Tapi jangan dilarang Bu ya, anak-anak ke masjid ya. Berisik-berisik, tenangin, biarin lagi. Ntar berisik lagi, tenangin lagi. Itu aja kerjaan kita, nggak apa-apa. Kenapa di Quran dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu sholat pelan-pelan, wastabir, dan gigihlah, sabarlah. Wastabir itu lebih sabar dari orang sabar. Ini yang hadir malam ini kan karena berkat kesabaran orang tua dan guru. Dulu mungkin lebih berisik dari anak-anak itu ya. Tinggal diatur aja tuh anak-anak supaya dia punya memori. Orang tuanya setiap Isra Mi'raj lagi fokus ngaji dan gak galak-galak amat. Ya, jangan kayak aki-aki zaman bahla ya. Kita dihardik-hardik disuruh pulang. Akhirnya kawan saya sampai hatal yauma, sampai saiki nggak mau ke masjid kecuali hari raya. Ya. Kegagalan ngaji. Oke, kembali ke ayat tadi. Sampai di mana tadi? Hah? Makna subhanallah dan faedah. Jadi orang kalau baca subhanallah, dia sedang rehat. Dia tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak perlu difikirkan. Ini otak kita ini umurnya seumur dengan jasad tambah 9 bulan. Oleh karenanya otak ini yang bekerja berpikir tidak sanggup memikirkan Allah. Sebab apa? Ada salah satu rumusan untuk otak, ilmu neurologi. Dia hanya bisa memikirkan sesuatu yang pernah dilihat atau sesuatu yang bisa dimisalkan. Pertanyaannya, Allah dapat dimisalkan nggak? Allah dapat dilihat, buktinya Nabi Muhammad jumpa. Tapi dapatkah Allah diumpamakan? Dapat nggak? Dibanding-bandingkan, bisakah? Maka dalam akhir surat Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada lam yakun lahu baginya Allah kufuwan. Apa arti kufu? Kufu itu sesuatu yang setara, sebanding,
Karena tidak ada yang sebanding dengannya, maka tidak ada kaedah analog teori yang dapat menteorikan dia. Tidak ada teori yang dapat membatasi dia. Mau bahasa kampusnya nggak? Kalau bahasa kampus itu Allah itu transenden. Apa? Apa arti transenden? Yang tidak dapat disentuh, dicapai, ditembus oleh akal pikiran. Tapi tenang, hanya pikiran yang nggak dapat nembus. Kata Nabi, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam rukunnya 5. Iman rukunnya berapa? Beneran nih 6. Serius. Nomor pertamanya apa? Nomor tiganya? Nomor 1 lagi? Kenapa dia diimani? Karena dia ada. Dan kata Imam Ahlus Sunnah Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kullu mawjudin sahha ayyura. Segala yang ada pasti dapat dilihat. Boleh dilihat, dapat dilihat. Saya mau tanya Bapak Ibu, dapat lihat bakteri nggak pakai mata telanjang? Pakai apa lihatnya? Berarti mesti pakai alat. Bisa lihat matahari langsung nggak? Nggak sanggup. Gimana cara lihat matahari? Pakai alat khusus. Bisa lihat ada asteroid nggak? Ada benda-benda batu-batu yang ada di luar antariksa kita, di luar angkasa kita. Nggak bisa pakai mata. Kalau dia masuk ke bumi jadi meteor. Sama orang dahulu sampai ke barat sama. Meteor itu jadi mitos. Kalau ada meteor, berdoalah kamu, doamu mustajab. Apa kaitannya? Apa urusannya meteor dengan? Kalau saya takut pada meteor. Kenapa? Meteor itu di Quran disebutkan bahwa Allah sedang merajam jin syaitan yang mencuri kabar-kabar langit. Kalau kita malah kita tonton ya. Kalau kita ngeri. Kenapa? Dulu sebelum manusia jadi khalifah di bumi, yang ngurus bumi ini jin. Bangsa jin. Bangsa jin itu tengkar mulu, nggak ada silaturahmi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit perang. Akhirnya Allah kiamatkan mereka dengan meteor. Maka teori Darwin ini ada benarnya dikit. Apa kata Darwin? Dulu pernah terjadi hujan meteor, tapi dia nggak tahu sebabnya apa. Dan itu disebutkan di dalam sejarah atau filsafatul wujud atau tarikhul wujud, tarikhul alam yang ditulis para ulama kita. Pernah dapat cincin meteor nggak Pak? Batu meteor pernah dapat? Saya punya Pak batu meteor. Dikasih orang dikit aja. Itu hitam gosongnya bukan main. Gimana cara lihatnya? Mesti pakai alat. Maksud saya menyebutkan ini, Allah itu ada. Dan adanya dia dapat dilihat, tapi bukan dengan pikiran. Dengan apa dilihat? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Coba perhatikan. Bandingkan kalimat ini, ka'annaka, ka seperti anna, bahwa engkau melihatnya. Beda dengan surat Asy-Syura ayat 11. Ini saya ngajak serius nih Bapak Ibu. Surat Syura ayat 11, gimana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang ka seperti semisalnya sesuatu pun. Seperti kaf, mitslihi semisal. Tidak ada seperti semisalnya. Kenapa? Misal itu menunjukkan ada yang setara dengannya. Tapi ketika menyebutkan bab sholat, apa kata Rasulullah SAW? Sembahlah Allah ka seperti bahwa engkau memandangnya. Berarti boleh mandang Allah? Bisa pandang Allah? Dan disebutkan di situ hanya kalimat seperti, bukan kamitsli, bukan seperti semiksal, enggak. Maka terjemahan seakan-akan ini perlu dikritisi. Sembahlah Allah seakan-akan melihatnya. Ka'annaka tarah, seperti bahwa engkau benar-benar melihatnya. Itu terjemahan asalnya. Lalu gimana cara lihat Allah? Sedangkan Allah mengatakan dia tidak ada yang seperti semisalnya. Bahkan la tudrikuhul
absar. Dia tidak dapat dicapai pandangan apapun. Masalahnya Nabi Muhammad waktu naik Mi'raj itu jumpa Allah nggak? Jumpa Allah. Jumpa bener. Gimana cara lihatnya? Pakai mata ini. Kata Allah dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar. Tidak dah dia dapat dicapai oleh pandangan mata, tetapi dia mencakup semua pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar. Justru semua pandangan dia dapat kuasai, dia dapat tembus. Dijawablah oleh Nabi SAW di dalam hadis Sahih Bukhari. Bagaimana cara lihat Allah? Mau Mi'raj nggak? Kan ada ungkapan nih, kalau kisah Isra Mi'raj, antum melihatlah kajian saya tadi pagi, yang kemarin-kemarin ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau aku sudah cinta hambaku dari Allah, ini hadis qudsi. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah jatuh cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka yang mendengar pada dirinya bukan lagi dirinya, tapi yang mendengar pendengaranku. Aku ganti pendengarannya menjadi pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku ganti pandangannya bukan lagi pandangan insani, aku ganti pandangannya dari pandangan kehambaan menjadi pandangan rububiyah. Bukan berarti dia menjadi Rabbun, bukan. Dipancarkan, ditajallikan nurnya di situ. Maka dia memandang bukan lagi dengan pandangannya, tapi dia memandang dengan pandanganku. Kalau begitu, yang melihat saat Nabi Muhammad SAW melihat siapa? Pandangan Allah. Berarti Allah memandang dirinya lewat Sayyidina Muhammad. Kok bisa begitu ya? Salah satu nama lain Nabi Muhammad dalam ilmu ma'rifat adalah Mir'atullah. Ini baru saya dengar ya, tapi bukan dari ente, bukan dari kitab biasa. Cerminan Allah. Apa? Cerminan, bukan berarti Allah butuh cermin. Maka memantullah pandangan Allah pada diri si cermin, sang cermin mulia bernama sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mata punya siapa nih? Mata punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita kan? Pendengaran punya siapa? Pendengaran sama telinga beda nggak? Beda. Kalau lagi tidur, dengarnya pakai telinga apa pakai pendengaran? Gimana Ustaz? Jadi ada pendengaran, ada telinga. Apa perbedaan telinga dengan pendengaran? Telinga itu semacam antena untuk menangkap gelombang yang ada di alam fisik. Ini alam fisik bukan? Ini kita lagi mimpi apa lagi ketemu fisik? Halo Bu, lagi mimpi nggak? Apa lagi sadar? Sadar? Oke. Ini jumpa fisik? Bisa lihat? Maka memandang saat ini memandang dengan apa? Oke. Kalau jumpa suami, jumpa kekasih, kita melihat dia, kita sayang. Itu memandang mata atau perasaan? Hah? Jangan salah-salah pandang nanti. Kalau kita jumpa orang yang kita suka atau orang yang kita benci, itu yang memandang mata ini atau perasaan? Berarti perasaan ada pandangannya, disebut pandangan zauq. Pandangan apa? Pandangan rasa. Pandangan apa? Oke. Cuma ada orang rasanya masih berkait dengan alam materi, ada orang rasanya sudah berkait dengan alam rohani. Kalau alam materi, Bapak Ibu ini senangnya sama orang kaya. Kalau rasanya berkait sama akal fikrah, senangnya sama orang pinter. Senang nggak sama orang pinter? Kalau bapak-bapak ini masih berkait dengan alam zahir, senangnya sama yang cantik-cantik doang. Ibu-ibu ini senangnya sama yang tampan-tampan, seperti nampan. Tapi kalau orangnya sudah melihat dengan kolbu, kolbu itu Baitullah, tempat menyebut nama Allah yang indah-indah. Dia hanya senang sama orang yang kenal sama Allah. Sama siapa senangnya? Sama yang kenal sama
Maka nanti dia kalau cari teman duduk, orang yang ngomongin Allah. Coba lihat, orang senang politik, temannya siapa? Orang suka politik. Orang yang lagi seneng sama ngomongin bab kebatinan, nyarinya apa? Nyarinya bukan ustadz biasa kayak beliau yang suaranya bagus ini, nyarinya uskun, ustadz plus dukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita baca subhanallah, jiwa kita, pikiran kita sedang merdeka, tidak melakukan sesuatu di luar batas tugasnya. Maka yang memandang tadi bukan akal pikiran, bukan juga perasaan. Yang memandang itu adalah sifat yang makna sifat itu terpatri di dalam diri, disebut ma'ani. Ya, sifat ini dipinjamkan Allah, namanya sama basar. Ketika Allah meminjamkan, nanti Allah ganti. Jika sudah diganti sama basornya, baru diizinkan jumpa dengan Allah. Barulah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu jadi sarana mi'raj orang beriman. Orang beriman kolbunya apa otaknya? Nah, orang beriman itu kolbunya apa otaknya? Maka kolbu berisra dari al-bait yang ada, Baitullah yang ada di kolbu, dia isra kepada fuadnya. Fuad itu wilayah jiwa kita, wilayah kolbu kita yang menentukan, yang memilih sesuatu. Maka dia nanti dimintakan pertanggungjawabannya. Naik lagi, dia akan isra dari fuadnya masuk kepada sirnya, rahasia Allah pada dirinya. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram, Baitullah bukan? Baitullah ke Baitullah. Maka seorang mukmin Isra'nya, orang mukmin standar ya, antum kan sudah level up nih. Kalau orang standar dari akal ke jiwa, jiwa ke dalam kolbu. Tapi kalau sudah ngaji marifat, dari zikir kolbu kepada nurnya kolbu ada di fuad. Ya, makanya fuad ini nanti dia akan memutus sesuatu. Keputusan kita memilih sesuatu itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu ada dalam surat Al-Isra. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sungguhnya sama, basar dan fuad, semua itu pasti mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Ini kalam Allah. Jadi pandangan kita, pendengaran kita, lalu keputusan kita di hati, Allah mintai pertanggungjawaban. Gimana? Sudah siap lu mempertanggungjawabkan isi kolbunya di hadapan Allah? Hah? Siap nggak? Apa kata Imam Ghazali? Qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu baitnya Allah. Apa itu bait? Bait masjid, tempat menyembah Allah. Maka dari kolbu pindah ke fuad, dari fuad pindah kepada sir. Itu yang disebut Isra Mi'rajnya orang beriman. Pindah dari yang zahir kepada yang batin, dari ilmu yakin beralih kepada hakul yakin. Itu Isra Mi'raj kita. Oleh karenanya, jika benar ini kita mau jadikan sholat sebagai mi'raj, wajib nambah ilmu setiap hari. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu yang lain kan tinggal googling di internet ya, tinggal nonton di YouTube. Tapi kalau ilmu ma'rifatullah, mesti jumpa fisik dengan fisik guru, jumpa fikiran dengan fikiran guru, berhadap-hadap kolbu dengan kolbu guru. Hatta Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril ini guru Nabi, kawan Nabi atau murid Nabi? Apa semuanya? Kadang dia jadi guru, kadang dia jadi kawan, kadang dia jadi murid. Apa kata Nabi Muhammad SAW waktu Jibril jarang datang? Jibril, ente kemana aja rindu? Kangen, ente kemana aja gak turun-turun? Ternyata Jibril pernah gak turun? Ternyata ada satu hal yang Jibril gak suka, bau sama hewan-hewan. Yang hewan itu identik dengan jin dan syaitan, yaitu apa? Tikus sama anjing.
Ternyata di bawah dipan Nabi ada tikus mati. Kata Jibril, sorry bro, di bawah dipanmu ada benda najis. Jibril ini nggak takut sama tikus, Pak. Dia nggak suka yang bau. Makanya kalau bikin majelis bakar buhur. Ini malam ini belum bakar buhur ya. Nanti Pak Ketua DKM setiap bikin majelis bakar apa? Buhur. Biar malaikat datang, biar beda. Masa kalah sama dukun? Dukunnya bakar kemenyan. Ya, untuk mengundang ya media-medianya. Tapi dukunnya ada yang wali loh Pak. Tapi nggak tahu wali Allah, wali setan. Ya, kalau yang dia basicnya kun fayakun, insya Allah wali Allah. Kalau basicnya dia seleb apa? Nggak jelas lah itu ya, yang menyekutukan Allah dengan selainnya, itu arahnya beda. Jadi dukun itu dari kata kun. Nggak boleh juga menghina dukunnya, maaf Pak dukunnya. Semoga ente dukun yang wali Allah, bukan dukun yang aneh-aneh itu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi Isra Mi'rajnya secara fisik dan rohani dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kalau dari pikiran ke kolbu sampai kepada sir, cukup di dalam diri. Dia tidak perlu berpindah fisik, cukup di atas sajadah atau di hadapan majelis. Ya, kolbu itu senang nyebut nama Allah. Maka orang yang sudah belajar zikir pada guru zikir, belajar zikir itu bukan disuruh wiridan, sorry ya. Disuruh wiridan misalnya, amalan di zikir ini, enggak, itu namanya ijazah wirid. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, zikir itu mesti ditalkinkan sebelum engkau mati. Jadi kalimat hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan, bimbingkan orang yang mauta la ilaha illallah. Apa makna mauta? Mauta itu pertama orang yang akan mati. Ini bakal mati gak? Yang kedua yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga yang sudah mati. Oleh karenanya talqin ini berlaku. Ini hadis sahih. Laqinu mautakum la ilaha. Ini hadis sahih, nggak ada yang debat. Yang diperdebatkan hadis baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang yang akan mati, sedang mati atau sudah mati. Itu hadis Abu Daud. Hadisnya memang diperdebatkan. Tapi kalau yang tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan mati, yang sudah mati. La ilaha, saya tanya lagi, ini bakal mati nggak nih? Ini Nabi perintah. Kalau Nabi perintah wajib atau tidak wajib? Jadi antum kalau sebelum meninggal nggak minta talkin kepada seorang syekh mursyid ahli zikir, tidak menjalankan amanah Sayyidina Muhammad SAW. Cari mursyid terdekat di Jakarta, di Jabodetabek banyak ya. Sayangnya Abu Yauti sudah wafat ya. Kalau nggak bisa dekat sini nggak jauh. Cari ilmu zikir ini mesti diajarkan orang yang dapat izin guru sebelumnya, bukan dapat izin di YouTube. Apalagi dapat izin di Gunung Salak, Pangrango dan Gunung Gede. Enggak, dapat izinnya langsung fisik kepada fisik. Maka tidak berlaku dalam ilmu zikir mimpi. Ijazah mimpi nggak berlaku Pak. Karena agama ini tidak menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Mimpi itu hanya sebagai hadiah, bukan sumber hukum. Gimana? Mau talqin? Cari guru mana? Nanti ngerusak lapak mursyid-mursyid yang ada. Ya, kita ngajak ke semua orang di wilayah manapun, hadiri majelis ulama-ulama ahli zikir. Coba perhatiin. Kalau Nabi nyuruh talqin, kira-kira setan nyuruh apa? Apa kata setan? Bid'ah. Apa kata setan? Gak usah. Maka saya khawatir yang membid'ahkan ilmu talqin zikir itu minhum, bagian dari syaitan. Kenapa? Rasul nyuruh kok dia melarang? Rasul suruh talqinlah engkau. Yang orang ini ngomong apa? Gak usah talqin. Nabi suruh, dia larang. Kira-kira pengkhianat Rasulullah nggak? Yang berani khianat sama Rasulullah cuma dua, munafik sama syaitan. Karena orang munafik itu syaitan yang berzahir. Nauzubillah summa. Ya, ini saya nggak nakut-nakutin Pak. Ini zamannya sudah pendek. Zamannya sudah sangat-sangat pendek sekali. Kita sudah pernah pandemi 2 tahun lebih. Pada bingung ya, lupa. Ini komplek lockdown nggak nih Pak Kombes ini?
Ya, lockdown nggak? Lockdown ya, lockdown. Ya, betul. Kita hidup lagi nyaman-nyaman, santai, tiba-tiba ada pandemi dan semua orang kemudian nggak bisa keluar kemana-mana. Yang kena pertama Depok, yang ditutup Jawa Timur, kan lucu. Ya nggak? Yang kena pertama orang Depok, yang ditutup Lombok. Aneh itu, nggak nyambung. Kapan nyampenya virus ke sono? Itu tanda ini nggak main-main. Oleh karena itu, di saat pandemi kami diperintah oleh guru-guru. Tadi saya senangnya Pak, tengkar dulu sama Wahabi. Bahas yasinan, tahlilan, bid'ah. Hobi kita dulu begitu. Lama-lama kita mikir, kan dia saudara kita juga, masih syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Cuma bedanya Wahabi ini terlalu mendambakan tauhid yang murni, sehingga mereka akhirnya terlalu hati-hati, bahkan menyakiti mungkin saudara sendiri, bahkan keluarga sendiri. Niatnya baik, mungkin caranya kurang pas. Sampailah kita ke kesadaran itu, ya sudahlah. Maka cobalah kajian aneh. Sekarang paling nyepil-nyepil doang Wahabi kan. Nggak pernah kita ngajak berantem sekarang. Kalau dulu kita face to face berani. Ditantang, kita ditantang balik. Ya, nantang balik kita dulu. Tapi setelah pandemi ini, lihatlah orang yang tahajudan, orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin umroh, rajin haji, itu semuanya nggak ada efek di kolbunya, bener nggak? Waktu isolasi mandiri, ada efek nggak di kolbu orang yang rajin sholat? Nggak ada. Bahkan hafiz Quran pun ketakutan, karena Qurannya nggak tembus ke dadanya. Sebagian. Maka guru kita bilang, buka kajian. Kita bukalah kajian hikam yang lebih serius dari yang sebelum-sebelumnya. Itu Pak sejarahnya, kenapa semenjak beberapa tahun ini kita ngaji tauhid, ngaji marifat, ngaji tasawuf terus. Apa Rozi sudah keracunan tasawuf gitu Pak ya? Ente pernah dibilang gitu nggak? Nggak apa-apa juga dibilang begitu. Kalau keracunan tasawuf, jadi wali. Kalau keracunan filsafat, nah itu nggak jadi wali. Bapak saudara yang bukan Allah. Jadi kita itu baru faham kalau Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Maka dalam ilmu tasawuf disebutkan ada mi'raj untuk orang beriman. Mi'rajnya dari kolbu kemana? Ke dalam fuadnya, dari fuadnya ke dalam lub dan sirnya. Dan semua wilayah di bagian diri kita ada tempat mengenal Allah di situ. Bolehlah disebut Baitullah. Ada Baitullah di kolbu, ada Baitullah di fuad, ada Baitullah di lub, ada Baitullah pada sir. Apa itu lub dan sir? Bapak lihat ada pohon? Ada pohon? Kalau kita gergaji badannya pohon itu, batangnya pohon itu, tengah-tengahnya ada bulutan nggak? Nah itu namanya lub. Kalau kita perhatiin lagi di dalamnya ada lagi lingkaran. Itu namanya lub. Di dalamnya ada sir rahasia yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali kita pelototi dekat-dekat. Maka siapa yang bisa mempelototi dirinya, memandang-mandangi dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirinya apakah dia tidak memandang? Itulah mi'raj rohaninya seorang mukmin. Kenapa? Tujuan Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu cuma satu. Linuriyahu min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepadanya hambaku ayat-ayat kami. Dan apa kata Allah? Hadis qudsi, meskipun tidak sampai derajat sahih, ma wasi'ani ardi wala samai. Langit bumi tidak dapat menampung nurku, tajalliku, marifatku. Innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min, yang sanggup menampung hanya kolbu hambaku yang percaya. Percaya pada Allah nggak? Oleh karena itu, jangan kemudian patah arang, patah semangat ngaji tauhid dan makrifat. Kenapa? Kolbu kita pasti sanggup semua. Ada kiai negur saya, apa katanya? Oh Rozi, kenapa ente buka kajian-kajian berat? Saya tanya balik, Pak Kiai, coba tanya sama jamaah kita, berat atau tidak? Ditanyalah sama dia, jamaah, kajian Ar-Razi berat nggak? Kata jamaah sentak, berat Pak Kiai. Muka saya merah Pak. Tapi dia nanya lagi, berat ya? Kalian ngerti nggak? Sangat mengerti Pak Kiai. Kalian menikmati nggak? Kata mereka apa? Sangat nikmat Pak Kiai. Itu Pak Kiai akhirnya ngomong aja tuh. Dibilang berat, betul berat. Kenapa? Dari tadi saya nggak ngajak ketawa-ketawa kan? Cuma hatinya tersenyum kan? Benar nggak? Bapak Ibu, al-ma'rifatu qutul arwah.
Ma'rifat itu, ilmu mengenal Allah itu makanan rohani. Kalau itu dibuka, Bapak Ibu bisa duduk berjam-jam. Seperti dulu sahabat-sahabat Rasulullah 2 hari 2 malam gak beranjak dari hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka gak tidur kecuali ketiduran lagi duduk. Kenapa? Allah sudah ganti pandangan mereka dengan pandangannya, pendengaran mereka dengan pendengarannya. Yang ngantuk itu mata apa telinga? Kalau kita ngantuk gimana, Bu? Coba ngantuk dong. Matanya gimana? Ya, gitu ya. Kalau rohani sedang kuat-kuatnya, Allah ganti pandangan ini dengan pandangannya. Namun kita tidak akan pernah menjadi Tuhan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah lelah, ngantuk dan tidur. Maka akan diberikan sedikit nur ini kepada orang yang percaya. Maka saya menyaksikan kawan-kawan saya kalau ngaji marifat, Bapak Ibu, nggak ngantuk dia, nggak capek dia. Kenapa? Itulah rahasia cinta Allah. Allah berilah nurnya sedikit demi sedikit ke orang itu. Al-Imam Abu Hanifah lagi jalan-jalan, dengar orang ngegosipin sang imam. Imam ini ditawarin jadi hakim agung, nggak mau. Ya, tapi Pak Kombes ditawarin jadi Kapolda pasti mau. Ya, ini Imam Abu Hanifah ditawarin jadi hakim agung, nggak mau. Apa kata dia? Ilmu nggak pernah nyatu sama kekuasaan, apalagi pengadilan. Karena dia kenal ada imam namanya Syarik. Syarik atau Syurek ini setelah jadi qadhi, jadi hakim, ilmunya jadi kabur. Orang nggak pakai lagi ilmu dia. Abu Hanifah bilang, cukuplah karirku segini, tapi karir ilmuku bertahan sampai nanti. Maka sampai hari ini nama beliau Imam Abu Hanifah Hanafi masih disebut-sebut. Orang paling banyak mengamalkan ilmu dia orang Turki, orang Uzbek, ya, orang India, orang Irak itu banyak yang mengamalkan ilmu beliau. Imam Abu Hanifah ini digosipin orang. Oh, si Abu Hanifah ini sepertinya kalau sholat malam sepanjang malam. Kata Abu Hanifah, loh, aku dipuji melebihi kemampuanku. Kata Abu Hanifah, padahal aku innama kuntu nisfal lail. Aku hanya bangun setengah malam. Lalu dia berdoa, ya Rabb, ij'alni khairan mimma yazunnun. Jadikan aku lebih baik yang digosipkan orang. Kalau ini digosipin buruk apa baik ini? Buruk ya. Kalau Abu Hanifah digosipin, ya. Akhirnya dia berdoa, kuatkan aku semenjak malam ini bangun sepenuh malam. Maka dia sampai meninggal, wudhu sholat subuhnya belum batal dari Isya. Sholat subuhnya pakai wudhu sholat Isya, walaupun dia perbaharui wudhunya, wudhu Isyanya nggak batal. Kenapa? Beliau nggak habis pengajian nggak makan nasi kebuli, Pak. Kita kalau habis pengajian makan nasi, makanya kiai-kiai pada kolesterol sama sakit gula. Hati-hati, Tat, ya. Ente paling demen kayaknya nih ya. Mulai dikurangi, Ustaz, makan karbo malam hari ya. Imam Abu Hanifah nggak sakit gula, nggak sakit paru, padahal nggak sakit jantung, tidak tidur malam hari. Antum kan suka begadang, Ustaz, tapi makannya, ya. Ini hati-hati nih. Begadang tapi suka makan, itu berbahaya. Al-Imam Abu Hanifah, bayangkan, orang nggak buang air dari waktu Isya sampai waktu subuh, itu minumnya banyak apa dikit? Maka tidak dianjurkan orang kalau sudah lewat waktu Isya minum banyak-banyak. Ya, jadi kalau udah lewat Isya minum airnya dikit aja. Kopi dikit, air dikit, Fanta dikit, Coca-Cola dikit gitu ya. Itu kacau itu. Ya. Itu mah bukan dikit, namanya banyak ya. Abu Hanifah ngomong begitu. Waktu saya jadi guru santren, itu juga ada santri ngomong begitu, Pak. Jadi ada aplikasi namanya Syamilah, isinya ribuan kitab. Kata si santri, oh kalau Ustadz Razi itu, semua yang di Syamilah dia udah baca. Sampai ke telinga saya. Saya berdoa juga, ya Allah, tolong semua yang dia baca, yang dia sebut itu haqiq fiyya. Tolong realisasikan pada diriku. Akhirnya semenjak saat itu saya baca kitab sampai 10 jam, 20 jam setiap hari. Nggak kekejar juga. Akhirnya fawqa kulli dhi ilmin alim, kita sadar di atas langit ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Ya, saya ngomong begini nih, ini nggak tinggi-tinggi amat, Pak. Ini ada yang lebih tinggi lagi ngomong dari saya. Jam berapa nih? Belum apa? Ya Iman juga, ini datang jauh-jauh kalau langsung beres ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad?
Kalau orang dia berjalan dari dalam dirinya ke dalam dirinya, dia akan menyaksikan hal-hal yang mirip. Ya, salah satu yang dilihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau diangkat ya, diperjalankan oleh Allah SWT apa? Beliau mengatakan, aku melihat negeri yang ada kurmanya, aku sholat di sana. Lalu aku berjalan ke Tursina, aku lihat Musa sholat di dalamnya. Aku berjalan lagi ke satu negeri, di tengah perjalanan ada ibu-ibu, nenek-nenek nyapa aku. Lalu ada perempuan cantik, seksi nyapa aku. Yang ketiga ada, yang ketiga ada tahu nggak? Ada yang tahu? Ada syaitan berjubah laki-laki juga menyapa aku. Di ujung, nah ini riwayat tentang Isra, ini banyak versi. Kalau kita gabung, di ujung sampailah beliau di Al-Masjidil Aqsa. Apa mana Aqsa? Al-Aqsa bimakna al-ab'ad. Sesuatu tempat yang jauh. Karena masjid terjauh yang diziarahi zaman itu adalah Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu menurut orang Mekah. Coba bayangin Pak, kalau ke Aqsa, orang Mekah lewatin Madinah dulu, habis Madinah terus ke Yordan, baru nyampe di Aqsa. Atau bisa langsung dekat tembus, ada jalan-jalan tertentu. Dan itu bisa 3 bulan. Berapa bulan? Maka Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Abu Lahab dan CS. Apa kata Abu Lahab? Bakar, menurut ente, kalau ada orang hari ini bilang, aku semalam tadi tidak sampai semalaman, bisa berpindah dari Mekah ke Aqsa. Kira-kira kamu percaya nggak? Abu Bakar, enggak sih, nggak mungkin. Udah seneng nih Abu Jahal, Abu Lahab. Oh, si Abu Bakar masuk perangkap. Ini namanya mantik logika Abu Lahab. Ilmu mantik Abu Lahab. Coba perhatikan, Abu Bakar tidak terjebak oleh ilmu logika, oleh ilmu filsafat. Apa kata dia? Si Abu Lahab, Bakar, tahu nggak kamu siapakah orang yang ngaku-ngaku terbang malam tadi? Nggak nyampe semalam. Siapa emang? Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Oh, in kana huwa fa usaddiquhu, fa huwa sahih, fa huwa haqqun muhiqqun, haqqul haqiqah. Kalau Muhammad yang bicara, itu pasti hak. Kenapa? Dia nggak pernah bohong 40 tahun lamanya. Nggak mungkin tiba-tiba dia jadi orang gila. Nggak mungkin tiba-tiba jadi kazzab. Pembohong nggak mungkin. Kalau antum bohongnya udah berapa kali? Jadi kalau ngaku malam tadi ketemu Syekh Abdul Qadir, aneh mikir-mikir dulu, bener nggak ya? Jangan-jangan bohong nih. Jangan-jangan Bang Qadir bukan Syekh Abdul Qadir ya. Malam tadi jumpa ketemu Rasulullah. Yang bener aja ente ya. Aneh belum tentu percaya. Kenapa? Lihat dulu track recordnya, pernah bohong nggak? Siapa tahu hobi berbohong. Sayyidina Abu Bakar, maka beliau ketika jumpa dengan Sayyidina Ali berkalam, ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, tahukah engkau gelarmu As-Siddiq itu bukan karena engkau hanya membenarkan peristiwa Isra, tapi karena engkau sebelum itu terjadi semua sudah dinamakan, dipanggil As-Siddiq dari langit sana. Hadis riwayat Imam Tabarani. Jadi As-Siddiq gelar di mana? Di langit. Ini yang disebut nama-nama langit. Nama apa? Ya kan hadis Tabarani kan? Atau kalau bahasa kerennya dulu nama ruh. Yang sempat kontroversial itu. Lah Bapak Ibu kalau nggak percaya nama ruh itu kan bab makrifat, bukan bab akidah, i'tiqadat. Maka nggak percaya, nggak ngurangin iman. Nggak usah repot-repot tuduh orang sesat. Kalau ente nggak percaya dengan satu hasil pengetahuan, itu tidak berkaitan dengan benar dan salah. Itu hanya berkaitan dengan wawasannya nyampe apa enggak. Orang nggak tahu yang kita tahu, orang yang nggak tahu itu sesat atau disebut tidak tahu. Tidak tahu. Terus, atau gini, ente bilang ada, aneh bilang nggak ada. Saya yang bilang nggak ada, boleh nggak bilang ente yang bilang ada ilmu itu sesat? Boleh nggak? Saya bilang nggak ada nama ruh itu. Ente bilang ada. Secara adab boleh nggak nuduh ente sesat? Nggak boleh. Kenapa? Ini bab kemakrifatan, bukan bab akidah. Katanya Ahlussunnah. Ini himbauan saya kepada orang yang ngaku-ngaku pejuang Ahlussunnah. Kalau ente betul ikut Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlussunnah. Apa kata Imam Asy'ari? Al-ma'rifat laysat hiya bi'i'tiqadin. Makrifat itu tidaklah dia sesuatu yang diiktikadkan, diyakini. Dia hanya pengetahuan. Kalau orang nggak tahu,
akidahnya nggak rusak, cuma ilmunya nggak sampai. Oleh karena itu ada iman billah, ada fa'lam annahu la ilaha. Iman kepada Allah stuck, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Tapi ma'rifat kepada Allah fa'lam, maka tambah-tambahilah ilmu. Sayyidina Musa berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah-tambahi ilmuku kepada Engkau. Jadi ilmu itu prinsipnya bertambah. Tentang ilmu roh, ya, mi'raj rohani, apalagi kajian-kajian Nur Muhammad itu bab ma'rifat, bukan bab aqidah. Ya, kalau kita beda itu hanya perbedaan wawasan, bukan perbedaan sesat dan benar, sesat dan neraka, nggak ada urusan. Coba terapkan itu, Pak. Nah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Isra Mi'raj itu lambang toleransi yang paling agung. Bayangkan Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa sholat di kuburnya, dan beliau nggak tegur, Pak. Musa, cara sholatmu salah, nggak digituin. Ada nggak riwayatnya beliau menyalahkan Nabi Musa? Nggak ada. Padahal cara sholat Nabi Musa berbeda dengan cara sholat Nabi Muhammad SAW. Dan itu simbol pertemuan semua para nabi. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi para nabi itu mereka selalu jumpa. Ada pertemuan-pertemuan. Yang hidup jumpa yang sudah wafat, yang wafat jumpa dengan sesama mereka. Dan coba perhatikan, waktu Nabi Muhammad sampai di Aqsa, yang jadi imam Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, apa Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alaihim? Semuanya kita sholawatin, ya. Jadi siapa yang jadi imam? Coba kalau di masjid kampung kita bilang apa? Yang imam orang tua. Tuaan mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Nabi Adam? Kurang ma'rifat ini. Ya, tuan mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Berubah jawaban kedua nggak diterima. Tuan siapa? Kata Nabi Muhammad, bukan Muhammad bin Abdullah yang sosok saja. Kalau Muhammad bin Abdullah SAW, zahirnya betul itu Nabi Rasul termuda. Tapi sirruh yang ada dalam dirinya, apa kata beliau? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Aku nabi paling awal, paling tua. Jadi lebih tua siapa kenabian Nabi Muhammad apa kenabian Nabi Adam? Kenabian itu kaitannya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah turun. Jadi lebih dulu Nabi Muhammad dapat wahyu atau Nabi Adam? Secara fisik Nabi A, secara nur Nabi Muhammad SAW. Di sini baca maulid ya? Semua isi kitab maulid berisikan kajian Nur Muhammad. Maka sesekali kalau baca maulid, baca artinya Bapak Ibu, biar nambah pengetahuannya tentang sosok batiniah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita balik pertanyaan. Yang imamin siapa waktu di Aqsa? Imamumnya siapa? Para itu Nabi hidup apa udah wafat? Yang wafat apanya? Rohnya masih hidup? Bayangkan Pak, itu roh-roh, arwah-arwah mengikuti orang hidup. Ngeri gak? Wa aqlan ittiba'ul amwat alal ahya. Orang yang sudah wafat mengikuti yang masih hidup, itu dalil paling kuat. Dan para nabi ngaji ke Nabi Muhammad SAW, belajar menyaksikan itu. Ini sama orang yang nggak percaya, Pak, ya kita disebut gila. Dongeng, ada khurafat lagi, ya sudahlah. Terserah mereka itu. Kita datanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beberapa kitab hadis yang lain, ya. Maksud saya Bapak Ibu, akhir zaman ini Nabi sebut, kata beliau, tidaklah aku tahu, bukan belum nggak tahu, ini cuma ungkapan, ya. La adri, ummati, apakah akhir mereka yang terbaik atau yang awal? Tengah nggak disebut. Akhiruhum khairan am awwaluhum. Yang terbaik akhir mereka atau awal mereka. Berarti kalau akhir zaman ini, kalau awal zaman sahabat. Maka sahabat-sahabat dibikin cemburu oleh Rasulullah ketika beliau mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Bukankah kami saudara engkau, wahai baginda? Apa jawaban beliau? Antum ashabi. Kalian orang yang menemani aku, sahabat aku. Sedangkan ikhwani, orang yang merindui aku, orang yang percaya aku.
walam yalqauni walam yarawni, tapi secara fisik mereka tidak jumpa. Coba perhatikan, Nabi menyebut orang akhir zaman saudara, sebagaimana Nabi menyebut para nabi yang terdahulu saudara. Ikhwani minal anbiya, saudaraku para nabi. Coba antum ini kalau jadi pengikut Rasulullah SAW, itu disebut saudara. Para nabi terdahulu yang gak jumpa Nabi Muhammad, umurnya sudah meninggal duluan, juga disebut saudara. Waktu naik ke langit 1, langit 2, ketiga, Nabi Adam ngomong ya, marhaban bi ibni saleh wa akhis saleh. Selamat datang anak yang soleh dan saudara yang soleh. Naik ke langit kedua, jumpa beberapa nabi yang disebutkan di situ, Nabi Isa, Nabi Yahya. Apa kata mereka berdua? Selamat datang bi akhis saleh. Kata Nabi, selamat berjumpa wahai saudara sepupuku, ibn khalati. Ya, saudara anak dari tanteku, bibiku. Jadi orang Yahudi, Bani Israel, sama orang Arab itu saudaraan, Pak. Tapi saudara suka tengkar, benar nggak? Ini sama saudaranya suka tengkar nggak? Ya mungkin itu yang terjadi sama mereka ya. Loh, kita ikut-ikutan. Padahal mata nggak sebelak mata orang Arab, matanya sipit-sipit ya. Tapi itu bab iman. Bapak Ibu, semoga kajian ini bisa menambah wawasan kita tentang Isra dan Mi'raj. Orang nggak percaya Isra Mi'raj, kalau nggak percaya Mi'raj, dia masih mukmin. Tapi kalau nggak percaya Isra, dia membuang satu ayat. Surat Al-Isra dan hukumnya, statusnya kafir. Adapun mengenai teknisnya, apakah dalam tubuh dan jasad, itu tafsir tidak wajib diyakini. Namun orang bermakrifat akan mengatakan, jika dia berkalam maha hebat, maha suci, dan dia memperjalankan, apa susahnya bagi Allah? Ya, susah nggak bagi Allah memperjalankan? Sanggupkah Allah memperjalankan? Sanggup. Oleh karenanya kita katakan malam ini, amanna bika ya Rasulullah. Kami percaya kepada engkau wahai Rasulullah. Kami percaya bahwa engkau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami percaya bahwa engkau betul-betul dimi'rajkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat hadiah salat. Salat itulah hadiah perjumpaan dengan Allah. Maka salat itu adalah wahana jumpa dengan Allah. Selamat mengenang Allah, selamat berjumpa dengan Allah. Rajin-rajin salat, makrifati Allah semakrifat-makrifatnya, sekenal-kenalnya, sedalam-dalamnya. Nanti salatnya jadi nikmat, lebih nikmat bahkan